Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi ini dengan media pembelajaran secara online. Anak-anak sekalian, Ustazah sampaikan selamat dan sukses untuk pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan ini di tahun 1441 Hijriah. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sempurna ibadahnya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini pelajaran sejarah Indonesia, Ustazah akan menyampaikan tentang bab 5 yaitu yang berjudul dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tanpa mengurangi suatu maksud dan manfaatnya, seperti yang kita lakukan di kelas seperti biasanya, kita sekarang ini berada di sebuah ruangan alam yang mana dibatasi oleh semesta, yang ini menunjukkan kebesaran Allah SWT, bahwasanya kita untuk selalu ingat segala sesuatu ini bisa terjadi atas izin Allah SWT. Sebagaimana kita selalu mengingatnya sebagai manusia yang ulul albab. Apa itu ulul albab? Menurut Al-Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191, manusia yang ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala kegiatannya, baik berdiri, duduk maupun tidur. Tiada daya dan kekuatan, semua atas izin Allah SWT. Anak-anakku sekalian, kalian masih mengingat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, Indonesia telah merdeka dengan ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Dan pada hari itu pula menandakan bahwasanya Indonesia telah merdeka secara kedaulatan penuh. Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajahan siapapun di muka bumi. Namun tidak berhenti di situ, ternyata perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan masih diuji. Pada saat itu ada upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman-ancaman luar, yaitu negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Siapakah itu? Yaitu Belanda. Terhadap apa? Terhadap kesatuan Republik Indonesia. Indonesia masih ingin sekali dikuasai oleh Belanda. Kita ketahui negara Belanda adalah merupakan negara yang ada di salah satu benua Eropa. Tapi Indonesia ini luar biasa setelah Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun dengan memiliki aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia, yang kemudian membesarkan negeri Belanda, dan kemudian Belanda kalah oleh Indonesia sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, pada saat inilah Indonesia ingin dikuasai kembali oleh Belanda setelah Jepang terpukul mundur oleh sekutu pada kalah perang Asia Timur Raya, yang mana dikuasai Belanda oleh Jepang, ya. Kemudian pada saat itu masa atau waktu perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu Indonesia itu kapan? Yaitu berlangsung sejak 1945 sampai 1949. Bagaimana upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan itu? Ada dua hal atau cara untuk mempertahankan kemerdekaan sejak 1945 sampai dengan 1949. Apa saja upaya-upaya mempertahankan perjuangan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Durasi pada tahun 1945 sampai 1949, ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, yaitu melalui perjuangan fisik dan melalui perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan fisik? Perjuangan fisik itu adalah melawan penjajah Belanda secara fisik atau pertempuran atau peperangan. Hal ini dilakukan oleh Indonesia, bangsa Indonesia, untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari penguasaan penjajah Belanda kembali. Yang kedua, yaitu melalui upaya-upaya perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi itu yaitu perjuangan dilakukan secara perundingan, baik perundingan oleh tokoh-tokoh maupun melalui organisasi internasional. Dan ada pun alasan mengapa penjajah masih ingin menguasai Indonesia, apa? Yaitu keinginan Belanda
menginginkan menguasai Indonesia karena Belanda masih merasa Indonesia merupakan bagian dari perjanjian Potsdam Belanda yang itu pada bulan Agustus 1945. Belanda masih merasa dan menganggap Indonesia adalah milik Belanda. Apa itu tadi perjanjiannya? Ya, perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam yaitu pada bulan Agustus 1945. Nah, selanjutnya pada sekitar bulan September 1945, Hubertus van Mook, yaitu wakil gubernur Hindia Belanda yang ada di Indonesia, kemudian beliau mengungsi kemana? Beliau mengungsi ke Australia, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dan beliau menyatakan dalam pengungsiannya itu, apa yang beliau menyatakan kepada bangsa Indonesia, yaitu beliau menyatakan kepada Laksamana Mountbatten, yaitu Laksamana Sekutu, yaitu Laksamana Panglima Sekutu yang berada di mana? Berada di Asia Tenggara, untuk tetap mengakui Republik Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Mengapa? Karena Indonesia merupakan hasil ciptaan dari Jepang. Betul sekali kalian. Pernyataan tadi yang menyatakan menurut mereka Indonesia adalah merupakan negara bentukan atau ciptaan dari Jepang itu sangat salah sekali, karena Indonesia merdeka itu berdasarkan bangsa Indonesia menyatakan proklamasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya hal ini mengakibatkan tentara sekutu datang lagi ke Indonesia. Kedatangan mereka ternyata tidak sendirian. Mengapa? Karena mereka ternyata diboncengi oleh Nika. Siapa Nika itu? Nika itu adalah Belanda. Nah, ini menandakan Belanda benar-benar masih ingin menguasai Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dan pertempuran di berbagai wilayah Indonesia, baik di Surabaya, di Medan, di Bandung, Ambarawa, sehingga Indonesia masih dalam kondisi mencekam. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia walaupun sudah merasa merdeka, tetapi mereka masih dalam bahaya. Nah, keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia dalam bentuk menjajah terhadap bangsa Indonesia, terhadap rakyat Indonesia ini menyebabkan, dan mereka yang mempertahankan kemerdekaannya ini, oleh karena itu terjadilah pertempuran di mana-mana. Pertempuran ini tidak dibiarkan begitu saja oleh rakyat Indonesia karena mereka memiliki harga diri yang luar biasa. Mengapa? Karena Indonesia sudah merdeka. Ketika sudah merdeka, masih diancam oleh sekutu, oleh Nika, ingin menguasai kembali, harga diri mereka tertantang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Perlawanan pertentangan rakyat Indonesia terhadap sekutu dan Belanda yang ingin menguasai kembali ke Indonesia, inilah yang disebut dengan perlawanan fisik atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara pertempuran. Oleh karena itu terjadilah banyak pertempuran di Indonesia, baik di Surabaya yang dikenal dengan 10 November, kemudian di Bandung yang terkenal dengan Bandung Lautan Api, kemudian di Jawa Tengah Ambarawa terkenal dengan pertempuran Palagan Ambarawa, kemudian pertempuran yang terjadi di Medan yang disebut dengan Medan Merdeka, perlawanan rakyat Medan Merdeka. Di seluruh wilayah Indonesia ini melawan penjajah, yaitu Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan sekali. Tidak tinggal diam begitu saja oleh rakyat Indonesia di wilayah-wilayah tersebut. Lalu kemudian yang kedua yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, yaitu perundingan secara damai yang diharapkan dengan adanya perjanjian yang disepakati, lalu kemerdekaan Indonesia menjadi utuh kembali. Namun apakah begitu saja jalannya dengan mulus dan merdeka kembali atau Indonesia kembali dengan aman? Ternyata tidak. Ternyata Belanda yang masih menginginkan Indonesia dengan upaya-upaya baik perjuangan fisik maupun diplomasi gagal, dan akhirnya ada satu perundingan diplomasi yang merupakan pengakuan Belanda di depan Ratu Belanda yaitu Ratu Julia,
pada tanggal 27 Desember 1949 melalui diplomasi apa? Kita lihat nantinya. Setelah perlawanan melalui pertempuran secara fisik atau peperangan itu tidak berhasil dan masih saja menyebabkan Belanda masih menginginkan dan mengincar Indonesia untuk menjadi negara jajahannya, lalu padahal Indonesia masih sudah merdeka, akhirnya para tokoh-tokoh bangsa ini melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi. Jalur-jalur perjuangan diplomasi ini diantaranya adalah Perjanjian Linggarjati. Siapa-siapa saja tokohnya? Diantaranya adalah Dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, Jenderal Ulup Sumaharjo, itu yang dari Indonesia. Kemudian dari pihak Belanda, yaitu Prof. Sachernornhoorn, Medan Belanda, dan inilah disebut dengan Perjanjian Linggarjati. Mengapa? Karena perjanjian ini berlokasi di wilayah Linggarjati. Ada yang tahu di manakah Linggarjati itu? Alhamdulillah, betul sekali. Linggarjati itu terletak di wilayah Cirebon. Provinsinya adalah Jawa Barat. Kapan berlangsungnya? Yaitu pada tanggal 10 November 1946. Bisa kalian pilih. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sedangkan Perjanjian Linggarjati 1946 pada tanggal 10 November. Hal ini menunjukkan durasi 1 tahun masih saja Indonesia ini dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, meskipun Perjanjian Linggarjati ini telah ditandatangani, namun ternyata hubungan Indonesia dengan Belanda belum juga harmonis. Mengapa? Karena sifat Belanda yang selalu mengingkari perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertambah adanya perbedaan dalam penafsiran tahap-tahap pada pasal-pasal naskah perjanjian tersebut. Nah, tidak berhenti di situ ternyata. Perjanjian perundingan masih berlangsung. Perjanjian apa yang selanjutnya? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar perjanjian Renville? Ya, perjanjian Renville itu merupakan perjanjian di atas kapal Renville. Betul sekali, alhamdulillah. Kalian luar biasa, Masya Allah. Dan akibat dari agresi militer Belanda yang pertama, agresi itu apa? Serangan dari siapa? Belanda terhadap Indonesia pada perjuangan melawan Belanda secara fisik, yaitu agresi militer satu Belanda menyebabkan reaksi dunia terhadap Indonesia luar biasa. Ada yang masih ingat agresi militer Belanda 21 Juni 1947? Agresi militer Belanda yang satu menyebabkan reaksi dunia terhadap Indonesia luar biasa, simpati dari dunia luar biasa. Salah satunya adalah simpati dari India dan negara Australia yang mengakibatkan mereka mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan permasalahan Indonesia ini dengan Belanda yang tidak ada kunjung datangnya. Maka mereka ingin mengajukan permasalahan ini untuk dibawa ke Dewan Perundingan Keamanan PBB. Kapan itu terjadinya? 31 Oktober 1947, dan akhirnya diterima oleh Dewan Keamanan PBB dan berlanjut pada 1 Agustus 1947. PBB menyerukan kepada Indonesia maupun Belanda untuk melakukan alliance. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta dan menyerukan khususnya kepada Indonesia maupun Belanda untuk melakukan ceasefire. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ceasefire? Ada yang tahu? Ya, ceasefire adalah gencatan senjata. Gencatan senjata itu adalah pada kondisi tenang, tidak melakukan peperangan, dan akan dilakukan diplomasi. Lalu sejak itu oleh PBB dibentuklah KTN. Insya Allah kalian ada yang tahu, yaitu Komisi Tiga Negara. Alhamdulillah. Indonesia memilih siapa? Indonesia memilih Australia, sedangkan pihak Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya. Lalu akhirnya desakan 3 negara tersebut terhadap pemerintah Republik Indonesia akhirnya menyetujui perundingan Renville. Tapi tidak di situ saja.
Ternyata perundingan Renville tidak bertahan lama, gagal lagi. Masih saja Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal ini menyebabkan adanya perundingan selanjutnya, yaitu perundingan Rum Royal, yaitu pada tanggal 28 Januari 1949. Dan PBB memutuskan bahwa tugas KTN atau Komisi Tiga Negara digantikan oleh UNCI, yaitu salah satu Dewan Keamanan PBB, dengan kesepakatan perundingan Rum Royal tadi. Ternyata masih belum setuju juga. Masih saja Belanda mengincar kemerdekaan Indonesia dengan ingin menjadikan salah satu negara jajahannya. Dan akhirnya atas izin Allah SWT ada sebuah konferensi yang menandai pengakuan Belanda terhadap Indonesia. Itu adalah konferensi meja bundar. Konferensi ini dilakukan di Den Haag dan kesepakatan pada tanggal 27 Desember 1949. Alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah SWT dilakukan penandatanganan naskah penyerahan negara kesatuan Indonesia di depan Ratu Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. Nah, anak-anak sekalian, perjalanan Indonesia ini panjang sekali. Secara formal Indonesia, secara diplomasi Indonesia mengalami kemerdekaan. Lalu masih saja diinginkan kemerdekaan itu terancam, ingin dikuasai oleh Belanda pada periode 1945 sampai 1949. Indonesia mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dan akhirnya pada hari ini, alhamdulillah, Indonesia masih bersatu, Indonesia masih berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus dari leluhur kita patutnya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berbuat yang baik, produktif dan bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk sesama kita dan semua ciptaan Allah SWT. Anak-anak sekalian, janganlah menjadi orang-orang yang merugi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita pelajari tentang rasa syukur untuk semakin mencintai bangsa Indonesia, karena perjuangan bangsa Indonesia yang luar biasa ini, kita masih ada di sini walaupun dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam kondisi yang penuh dengan kesabaran, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia mengalami itu. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat, mencintai Allah dan Rasul-Nya, menjadi orang-orang yang selalu diharapkan oleh orang tuanya. Daun ini adalah salah satu ciptaan Allah SWT. Tiada daya dan upaya kekuatan Allah, dan tiada ada izin, hanya izin Allah. Dengan ada kuasanya Allah, daun ini bisa. Demikian pula kita harus senantiasa bersyukur pada bangsa ini. Jika tidak ada kekuatan kita menjaga persatuan kesatuan Indonesia, di mana sekarang ini sedang begitu banyak sekali permasalahan di tengah pandemi COVID-19, kita, kalian, saya, seluruh bangsa Indonesia sedang berprihatin, tidak mengurangi rasa syukur dan banyak-banyak yang bersyukur pada Allah SWT. Menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat bagi sesamanya, terus berbuat kebaikan dan teruslah menjadi baik. Anak-anak sekalian, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, sehat jasmani dan rohani, tetap sehat dan senantiasa terus menjadi manusia yang pandai-pandai bersyukur pada Allah SWT. Ustadzah berdoa pada untuk kalian semuanya, semoga menjadi anak-anak yang solih dan solihah, cerdas akal, cerdas hati, selamat dunia dan akhirat, sukses, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam pertemuan dan silaturahmi yang secara langsung. Sukses buat kalian, mohon maaf lahir batin, dan kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.